Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya sedang melakukan monitoring atau pengecekan tanaman porang untuk memastikan secara berkala bagaimana pertumbuhan dari tanaman porang yang ada di lahan ini. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana agar menghasilkan tanaman porang yang tentunya bagus secara kualitas dan kuantitasnya, kemudian juga menghasilkan tanaman porang yang hasil umbi dan kataknya ini dia besar. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tiga hal atau tiga faktor untuk menghasilkan tanaman porang yang berkualitas bagus. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah pemilihan bibit. Nah, jadi pemilihan bibit porang ini adalah faktor utama, faktor nomor satu ya. Jadi tanaman porang yang bagus itu dia dihasilkan dari bibit yang tentunya juga berkualitas bagus. Nah, bibit yang berkualitas bagus itu yang seperti apa? Karena untuk petani porang ini mayoritas yang ditanam itu adalah dari bibit katak. Jadi bibit katak yang memiliki kualitas bagus adalah bibit katak yang diambil ketika porang ini dia sudah benar-benar tua. Setelah porang ini dia dorman atau tumbang, nah itu maka dia sudah tua, dan ketika sudah tua, bibit kataknya yang dihasilkan dari atas dahan ya, dari atas dahan seperti ini, dari atas ranting. Nah, ini ada bibit katak. Nah, bibit katak ini nanti ketika sudah tumbang atau dorman, nah ini adalah bibit yang bagus. Nah, dari bibit yang bagus tentunya akan menghasilkan keturunan yang bagus pula. Oke, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu adalah perawatan. Nah, pentingnya perawatan untuk tanaman porang ini adalah agar menghasilkan kualitas yang bagus. Perawatan itu bisa dari segi pemupukan, bagaimana pengolahan lahan porang kita ya. Sejak awal kita lakukan pengolahan lahan, kita berikan pupuk dasar, itu adalah contoh perawatan. Kemudian kita lakukan pemupukan susulan, kita lakukan penyiangan gulma. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya sangat penting. Hal-hal seperti itu. Jadi dengan perawatan yang bagus, tentunya akan menghasilkan kualitas tanaman yang bagus. Berbeda dengan tanaman yang hanya kita tanam. Meskipun memang betul, porang ini dari bibit katak, kita lempar saja dia bisa tumbuh. Tetapi kalau hanya kita lempar, kemudian tidak kita lakukan perawatan, tidak ada pemupukan, tidak ada pembersihan gulma, maka hasilnya tentu juga akan berbeda dengan yang kita berikan perawatan secara maksimal. Nah, itu faktor yang kedua, yaitu perawatan. Kemudian faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga ini adalah masa tanam. Ya, jadi masa penanaman porang ini menjadi kunci untuk menghasilkan tanaman yang bagus. Nah, tadi dari bibit, kemudian yang kedua adalah perawatan, yang ketiga adalah masa penanaman. Porang ini dia adalah tanaman musiman, ya, tanaman musiman. Dia tahu musim. Porang ini dia mengenal musim, dan mungkin beberapa teman-teman itu sudah ada yang berinovasi, sudah ada yang berkreasi, sudah ada yang bereksperimen
untuk menanam porang di luar musim. Artinya menanam porang di luar musim adalah menanam porang ketika musim dia memaksa tumbuh di musim kemarau dengan memberikan penyiraman. Nah, itu memang bisa tumbuh. Karena saya pun juga tempo hari sudah mempraktekannya. Ketika di musim kemarau saya lakukan penyiraman, porang dia tetap tumbuh. Tetapi itu untuk skala kecil. Itu untuk skala kecil, kita tanam di polybag, kita lakukan penyiraman, dia tumbuh. Tetapi untuk skala yang luas, misalkan kita tanam 1 hektar, 2 hektar, saya rasa itu sangat sulit. Ya mungkin bisa kita lakukan seperti itu, tetapi sangat sulit dan hasilnya pun tidak akan bagus. Karena secara masa tumbuhnya ini dia tidak bisa semaksimal ketika musim hujan karena didukung dari cuacanya juga. Ketika di musim kemarau cuaca itu dia panas, meskipun kita lakukan penyiraman, dia pertumbuhannya tidak akan maksimal dan masa hidupnya tidak bisa 5 bulan atau 6 bulan, itu tidak bisa. Biasanya masa hidupnya dia lebih pendek dan umbinya pun hasilnya akan lebih kecil daripada yang kita betul-betul menanam di musim tanam porang yang sesungguhnya. Jadi musim tanam atau masa tanam porang yang bagus itu dari bibit katak ya tentunya adalah menjelang musim hujan. Menjelang musim hujan ini adalah di musim kemarau. Kalau untuk iklim di Indonesia itu karena musim hujannya biasanya itu jatuh di bulan 10 atau bulan 11. Nah, penanaman porang itu bisa dilakukan sejak bulan 8. Jadi sejak bulan 8, 9 itu sudah bisa dilakukan penanaman porang dari bibit katak. Nah, ini adalah waktu yang paling bagus. Sampai di awal musim penghujan. Nah, di awal musim penghujan ini juga masih bagus untuk menanam porang. Ya. Jadi ketika curah hujan dia masih rendah, ketika intensitas hujan belum terlalu tinggi, itu kita masih bisa menanam porang. Nah, itu. Jadi kalau kita memang menanamnya di bulan yang tepat, maka otomatis pertumbuhannya juga akan bagus dan tumbuh secara maksimal. Oke. Jadi itu 3 faktor penting untuk menghasilkan tanaman porang yang bagus. Yang pertama tadi adalah bibit yang betul-betul berkualitas dari indukan yang dia sudah tua dan dorman secara sempurna. Kemudian yang kedua adalah perawatan porang sejak dini. Dan yang ketiga adalah masa penanaman porang di bulan yang tepat, yaitu bulan 8, 9, 10, 11 itu masih bisa, 12 masih bisa. Ya. Meskipun di luar Pulau Jawa secara cuacanya dia berbeda, musimnya berbeda. Tetapi masih beda-beda tipis, tidak terlalu jauh, mungkin hanya selisih 1 bulan atau 2 bulan saja. Oke, seperti itu. Ya, jadi hanya ini yang saya bagikan sedikit pengalaman saya. Semoga dari video singkat ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam petani porang kreatif.